Sobat Ngopi, ketemu lagi bersama saya Imam Sinyo dalam program yang sangat eksklusif dan ditunggu oleh penikmat kopi. Kali ini saya akan berkeliling kedai kopi yang ada di Palangkaraya. Kemana saya hari ini? Ikutin terus saya di acara Ngopi Yuk! Nah, sekarang saya berada di salah satu kedai kopi nih. Namanya Exception Coffee Palangkaraya. Bertempat di Jalan Diponegoro, pas sebelah rumah makan Mie Kriwil Palangkaraya. Nah, kopi apa aja yang ada di kedai ini dan seperti konsep apa aja yang ditawarkan? Mari ikuti saya di Ngopi Yuk. Ayo. Selamat sore, Silakan, Mas. saya cek dulu ya suhu. Oke, boleh. Dari 36,8. Oke, normal ya? Silakan, boleh. Oh, thank you. Halo Kak, Ya, selamat silakan. sore. Hah? Mau kopi apa enggak nih? Yang kopi. Apa Kopi. nih yang best sellernya di sini? Kopinya mau kopi susu, kopi hitam, apa mau kopi mocktail? Kebetulan tadi saya udah yang nggak pakai susu, sekarang pakai susu. Yang pakai susu. Nah, pakai susu tuh kita bisa di sini kopi susu gula aren, terus ada Cheese Me Baby. Cheese Me Baby itu kopi, terus pakai cream cheese sama flavor karamel. Oke. Gitu. Oke, saya mau coba yang Cheese Me Baby deh. Cheese Me Baby, Oke. siap. Ditunggu Kak ya. Maaf, sama Mas siapa ya, Mas ya? Sama Mas Yogi. Oke, baristanya. Ya, barista. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Siap. Oke, terima kasih. Cheese Me Baby. Tunggu ya Kak. Ya. Nah, penikmat kopi, sembari kopi saya dibikinin, sekarang saya duduk bersama dengan salah seorang baristanya. Apa kabar, Mas? Baik Mas. Salam namaste. Boleh kenalan? Boleh. Nama saya Yogi. Oke. Terus saya barista di sini. Oke. Kebetulan sebagai head barista. Oke. Itu sih Mas. Sudah berapa lama nih sebagai barista? Sebagai barista saya dari 2018. Kebetulan dulu kedainya di Jogja. Oh, Terus sempat cari pengalaman di Jogja. Oke. Terus udah dapat pengalaman banyak. Terus bareng. Jadi owner ini teman saya juga. oke. Dulu kerja atau kuliah di Jogja, pindah ke sini atau kayak gimana? Aslinya emang di sini. Oke. Terus kuliah di Jogja. Terus sudah lulus, sempat cari pengalaman juga di Jogja sebagai barista. Oke. Terus kayaknya buka di Palangka asik deh. Asik deh, gitu ya. Kayak gitu. Nah, kenapa namanya Exception? Exception. Bisa diceritain sejarahnya? Sejarahnya basicnya, jadi owner saya ini anak musik, anak Oke. band. Terus Exception ini dari judul lagu Paramore. Oke, Ya, dia Paramore. ngefans banget sama Paramore ya? Kalau ngefans sih enggak, kebetulan maknanya pengecualian. Jadi kita pengen si Exception ini beda sama kedai lain. Oke, filosofinya Exception dengan beda Filosofinya. dengan yang lain. Bedanya tuh dari konsepnya yang item-item kayak gini, terus Oke. apa ya, banyak alat-alat musik, terus ngikutin karakter si ownernya. Karena anak band juga, karena gitaris band metal juga. Oke. Jadi konsepnya ya kayak gini lah. Oke, yang spesial dari Exception apa? Dari menu listnya? Dari menu, kalau menu kita emang di sini jual specialty coffee. Oke, specialty coffee ya? Specialty coffee itu adalah kopi yang dengan grade paling tinggi. Wow. Dan Oke, kualitas. dicerita apa itu jenisnya? Grade paling tinggi itu jadi dari proses pasca panen, dari Oke. prosesornya, dari roasternya itu emang apa ya, memperhatikan Oke. dengan tingkat cupping score atau skor kopi itu yang tinggi, terus kita serve di sini dengan equipment yang ada, dengan kemampuan kita sebagai barista yang ada, seperti itu sih. Oke, kita tinggal di Kalimantan ya. Kalau
di Exception sendiri tuh kita datengin kopi sendiri atau kayak gimana dari? Nah, kalau kopi kita ngambil dari ini sih roaster-roaster di Jakarta. Roaster-roaster di Jakarta. Kayak gitu. Jadi si roaster ini emang dia sudah supply biji kopi. Oke. Dan itu kita komunikasikan sama roasternya. Oke. Kita obrolin, Exception pengen kopi yang kayak gini nih. Jadi itu udah tinggal di. Ya, jadi komunikasi sama si roasternya. Oke. Seperti itu. Kalau boleh tahu dari mana-mana aja ini? Ini sekarang kopi yang kita pakai untuk espresso biasanya kita pakai dari Flores Bohang. Itu dari Flores ya. Oh, jauh banget ya. Oke. Biji kopinya dari Flores, terus roasternya dari Jakarta. Oke. Terus yang nge-serve kita. Jadi itu ada ceritanya dari biji kopi itu prosesnya seperti apa. Gimana tuh? Boleh diceritain? Saya punya waktu nih. Saya cerita setahu saya aja. Mas. Iya. Jadi Flores ini, biji kopi Flores ini yang pasti asal dari Flores. Terus proses pasca panen itu anaerobik natural. Jadi biji kopi itu kan prosesnya banyak. Ada yang dicuci, ada yang langsung dijemur. Nah kebetulan ini prosesnya langsung dijemur. Terus difermentasi lagi. Difermentasi, jadi agak sedikit lembab ya, nggak kering-kering banget. Terus jadinya menghasilkan kopi yang fruity. Terus ada rasa-rasa asam-asam karena biji kopinya Arabica juga. Jadi ada asam-asam manis kayak gitu. Terus lagi nanti proses brewingnya. Iya, proses brewingnya. Perlu tahu proses brewingnya berapa lama, terus juga apa yang di mix kayak gitu. Kalau misalnya si Flores ini kebetulan untuk espresso base, kita pakai suhu yang berbeda. Jadi kita nguliknya di suhu. Ketika kita pakai suhu 90 derajat, oh dapatnya A. Ketika naikin suhunya jadi 95, oh dapatnya B kayak gitu sih. Jadi lebih ke nguliknya. Yang paling laku di sini apa? Yang paling laku kebetulan yang orang-orang kayak cappuccino-nya, terus cafe latte, terus manual brewingnya yang pakai single origin kayak gitu, pakai V60 lah. Nah, kalau V60 kita sering ngambil dari roaster-roaster impor di luar Indonesia. Jadi kita pengen ngebedain apa sih bedanya roaster Indonesia sama roaster di luar negeri itu, perbedaannya di apa. Dan kita nemu selain harga ya? Selain harga. Selain harga yang berbeda ya. Yang pertama, lidah orang Indonesia sama lidah orang luar Indonesia yang pasti beda. Jadi ada juga yang ketika kita ngambil roaster Australia mungkin, oh ternyata karakter si roaster Australia cocok buat kita yang di Indonesia. Terus ada juga di roaster di luar negara lain yang kayaknya kita nggak cocok deh, kayak gitu sih. Sebagai barista yang udah berpengalaman, ngelihat pasar kopi yang ada di, maksudnya customer kopi yang ada di Palangkaraya, jenis kayak gimana sih sebenarnya customer di Palangkaraya ini? Palangka. Penikmat kopi yang kayak gimana gitu? Kalau di Palangka saya ngamatinnya agak telat sama kota-kota besar lainnya. Karena biasanya tuh anak-anak sekarang nih milenial tuh mereka suka yang pakai susu dan gula aren. Dan menurut seorang barista sendiri, silakan Kak, cheese me baby. Ini yang tadi yang basic. Thank you, makasih ya. Gitu. Boleh sambil? Boleh, silakan. Sambil saya ngomong juga, Mas. Iya. Jadi gimana nih? Maaf, pemirsa saya aus. Ketika di enak banget nih. Cocok banget. Rasa kalau saya memang pencinta kopi, kopinya berasa banget masih ada lah. Meskipun kalau misalnya saya milenial, masih dapat. Nah, kita ngelihatnya namanya kopi dan bisnis. Kalau kita terlalu idealis sama kopi, ya pasti baristanya nggak mau jual kopi susu. Tapi kita mikirin bisnis. Kalau kita mikirin bisnis, karena sekarang lagi trennya kopi susu, ya udah kita jual kopi susu. Tapi jangan dibiarkan. Maksudnya, ketika customer itu datang kedua kali, 3 kali, kita edukasi, kita arahin ke kopi yang lain. Oh, kakaknya udah nyobain kopi susu gula aren. Kenapa nggak coba yang kopi susu yang pure pakai cafe latte? Ketika dia cocok, baru kita edukasi lagi, kita obrolin. Oh, kopi itu seperti ini loh, seperti itu. Jadi pelan-pelan. Saya penasaran nih untuk pengen tahu gimana nih mengulik dapurnya Exception. Cara bikin kopinya kayak gimana boleh kita ini ya. Masuk bar. Kita akan ke dapurnya Exception. Gimana cara pembuatan kopi? Ikutin aja ya.